selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Jemaat Jordan yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan bagi kita semua. Sehingga kekuatan, kesehatan, dan segala yang terbaik Tuhan terus nyatakan bagi kita dan kita nikmati sampai detik hari ini. Dan kita pun bersyukur karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan namanya dalam persekutuan orang percaya pada malam hari ini. Dan sebagai penghimpun kita adalah keluarga Bapak Matius Tandi dan keluarga Bapak Faisal Talebong. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, mengajak seluruh keluarga kita yang ada di rumah untuk bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan PKJ nomor 15, Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita berdoa memohon pencerahan Roh Kudus untuk firman yang akan kita baca dan kita renungkan malam ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur patut dan selalu layak kami naikkan kepadamu. Karena begitu baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai detik hari ini ya Tuhan, kemurahan-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami semua. Dan kami pun bersyukur, karena malam ini kami masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan ini. Kami bersyukur Tuhan, karena dalam segala kondisi yang kami alami tidak menghalangi kami, dan kami terus dapat memuji memuliakan Tuhan. Dan sebagai landasan persekutuan kami malam ini ya Allah, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon suci kuduskan hati kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami layak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Segala kelemahan kami, keterbatasan dan ketidaklayakan pada diri kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami dan kami hidup di dalamnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dan sekaligus menjadi perenungan kita di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 33 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya membacakan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah
akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kita akan merenungkan dalam satu tema, berjalan menuju pembaharuan. Berjalan menuju pembaharuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun di antara kita pastilah tidak menginginkan kehidupan kita tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bahagia daripada kehidupan sekarang ini. Dengan kata lain bahwa setiap orang pastilah merindukan kehidupannya mengalami pembaharuan. Itulah sebabnya kita berjuang, kita bekerja, dan merencanakan berbagai hal dalam hidup ini. Hidup yang stagnan atau hidup yang tidak bergerak, tidak mengalami pembaruan ke arah yang lebih baik, adalah kehidupan yang dapat dikategorikan gagal. Ya. Nah, kehidupan itu sendiri bisa stagnan karena diakibatkan banyak faktor. Bisa karena faktor budaya, faktor konteks di mana kita hidup, atau bisa juga karena faktor keputusasaan dan juga faktor ketidaksetiaan kepada Tuhan atau pemberontakan kepada Tuhan. Ya. Faktor-faktor tersebut apabila menyatu, maka kehidupan seseorang akan sangat sulit mengalami kemajuan dan pembaharuan. Ya. Akibatnya ialah seseorang akan kehilangan semangat hidup dan tujuan hidup. Seseorang yang melakukan perjalanan hidup di dunia ini mestilah memiliki tujuan hidup. Dan untuk mencapai tujuan hidup tersebut, seseorang yang bersiara dalam kehidupan ini haruslah mengerti dan mengenal jalan yang harus ditempuhnya untuk dapat tiba di tujuan hidupnya. Akan tetapi, disinilah letak perjuangan hidup yang sesungguhnya, yaitu di dalam perjalanan itu. Ya. Letak perjuangan hidup kita di dunia ini adalah di dalam perjalanan kehidupan itu. Di dalam perjalanan inilah manusia kerap kali kehilangan arah untuk sampai pada tujuan hidup. Akhirnya seseorang yang mengalami hal seperti ini akan dapat dengan mudah menyerah kepada keadaan hidup yang pada akhirnya hidupnya hanyalah untuk menantikan kapan berakhir, sehingga perjuangannya pun berakhir. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang gagal. Ya,
Sebagai orang percaya, kita diutus ke dalam dunia agar kita mampu menaklukkan dunia ini, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perjalanan untuk mencapai suatu tujuan atau sampai kepada pembaharuan juga dialami oleh bangsa pilihan Tuhan, yaitu umat Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian yang adalah tujuan perjuangan mereka keluar dari tanah Mesir. Ternyata mengalami goncangan hebat. Di dalam perjalanan tersebut mereka memberontak kepada Tuhan Allah, yakni ketika Musa meninggalkan mereka di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisi hukum Tuhan. Ya, umat itu bagaikan kuda yang lepas dari kandang. Ya, seperti Kesaksian ayat pasal 32 ayat 25 dari kitab Kejadian ini. Ya. Mereka dikatakan bagaikan kuda yang lepas dari kandang, kehilangan arah hidup dan tujuan hidup. Mereka bahkan membuat patung lembu emas sebagai Tuhan mereka. Mereka lupa bahwa mereka sedang menuju ke suatu tempat, suatu kondisi hidup yang jauh lebih baik dibanding kehidupan mereka di tanah Mesir. Ya, di dalam perjalanan inilah mereka seakan kehilangan komitmen hidup untuk terus melangkah menuju kehidupan mereka yang sebenarnya. Mereka mendapat hukuman di sana, di tengah-tengah pemberontakan mereka kepada Tuhan Allah. Ya, ketika mereka menyembah patung emas, Tuhan begitu murka kepada mereka sehingga ada begitu banyak di antara mereka yang mati. Ya, tentu kehidupan umat Israel ini menarik perhatian kita. Kenapa bisa mereka melupakan Tuhan? Mereka kehilangan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Padahal mereka sendiri telah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam perjalanan tersebut. Yang pasti umat itu sudah kehilangan arah dan tujuan hidup yang sebenarnya. Hidup mereka terpuruk, jauh dari Tuhan, jatuh dan tercoreng karena kehilangan komitmen iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, disinilah kita mengetahui bahwa sungguh benar bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang memiliki kasih yang tidak berkesudahan. Tuhan yang tidak membiarkan hidup umatnya itu stagnan atau tidak bergerak dan berhenti sampai di situ saja. Tetapi Tuhan menyuruh mereka melalui Musa untuk pergi dan berjalan. Ya, sekalipun mereka memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan kebaikannya kepada mereka. Ya, Tuhan melalui Musa menyuruh umat itu pergi dan berjalan. Ya, mari kita perhatikan makna kata-kata ini. Yang pertama, pergilah. Kata ini mengandung makna bahwa ada yang harus ditinggalkan, yaitu kondisi hidup yang penuh dengan lumpur dosa, kondisi hidup yang tak bermakna.
atau suasana hidup yang tidak bergairah. Yang pasti ketika Tuhan menyuruh bangsa itu pergilah, itu berarti umat itu disuruh untuk bergerak maju ke tujuan hidup yang semula, seperti yang Tuhan Allah tetapkan bagi mereka. Kemudian di sana dikatakan berjalanlah dari sini. Kata-kata ini bermakna bahwa umat itu dituntut untuk aktif merespon perintah itu dengan sikap berjalan dari hidup yang terpuruk, dari hidup yang kehilangan arah, dari hidup yang memberontak kepada Tuhan, kepada kehidupan yang Tuhan inginkan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sekalian perlu untuk kembali merenungkan kondisi, keadaan dan keberadaan kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Merenungkan kondisi dan posisi hidup itu penting, agar kita tahu bagaimana kita harus hidup. Firman Tuhan saat ini menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, agar kita meninggalkan segala bentuk kehidupan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kita meninggalkan kehidupan yang tidak bermakna dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berarti bahwa pemberian diri, keberanian untuk mau mengubah cara pandang kita ke arah hidup yang lebih baik, ke tujuan hidup yang sebenarnya, dituntut dari setiap kita. Ya. Ketaatan kita kepada apa yang Tuhan kehendaki itu akan sangat menentukan perjalanan kehidupan kita. Ya. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak hanya sekedar menyuruh kita pergi dan berjalan, tetapi Dia sendiri pun turut dengan kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka hidup kita niscaya akan mengalami pembaharuan ke hidup yang menghidupkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap berpegang pada komitmen iman kepada Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian perubahan dan pembaharuan kehidupan yang sesungguhnya akan terus kita nikmati dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita saat itu sejenak merenungkan firman Tuhan dalam hati kita. Kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan sambil kita memberikan ungkapan syukur kita, kita kembali menyanyi dari PKJ 200, ku diubahnya saat ku berserah. Ku diubahnya saat ku berserah, berserah kepada Yesus.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kami. Malam ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dan kami terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kami terus mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami ke arah yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat melakukannya. Bapa di surga, kami bersyukur karena keluarga Bapak Matius Tandi bersama dengan keluarga Bapak Faisal Talebong telah menghimpunkan kami dalam persekutuan ini. Karena itu ya Allah, pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka. Kami berdoa untuk kepala keluarga Bapak Darius dalam tanggung jawab pekerjaan setiap hari, senantiasa dituntun dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga segala aktivitasnya ya Tuhan dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Demikian pun kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu terkasih dalam kehidupan setiap hari dipelihara oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Dan kami pun bersyukur oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan baginya. Kendati beberapa waktu yang lalu ya Tuhan, Ibu kekasih mengalami kelemahan tubuh, tetapi kami bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga Ibu kekasih dapat pulih kembali dari sakit penyakit yang dialami. Karena itu Tuhan, kami terus berdoa serahkan kepadamu untuk pemulihan Ibu terkasih ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Faisal Talebong bersama dengan istri dan anak terkasih dalam keluarga mereka juga senantiasa dituntun oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dalam segala aktivitas kehidupan yang Tuhan izinkan untuk mereka jalani. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak dalam kehidupan mereka setiap hari dan dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi anak kekasih Mary, Darius dan Dery dalam pekerjaan, juga anak kekasih Peter. Kami percayakan kehidupan anak-anak Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga mereka dalam berbagai aktivitas yang mereka jalani setiap hari. Demikian pun kami berdoa untuk cucu-cucu terkasih dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Juga senantiasa dipelihara dan dituntun oleh Tuhan, sehingga anak-anak dan cucu kekasih dapat bertumbuh dengan baik penuh selamat dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga yang saat ini sedang dalam membangun rumah. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga kami dalam pembangunan rumah tersebut, dan saatnya akan boleh selesai dan keluarga kami dapat senantiasa mengangkat syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga yang baru-baru ini mengalami duka cita atas meninggalnya anak terkasih Antonius Duma. Kami mohon Tuhan, Engkau menghiburkan segenap keluarga yang mengalami duka cita. Keluarga Bapak Darius bersama dengan segenap rumpun keluarga yang lain dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa penghiburan sejati hanyalah daripada Tuhan. Juga ya Tuhan, kami bersyukur
karena almarhum terkasih boleh dimakamkan dengan baik pada hari kemarin. Kami percaya semuanya boleh berjalan karena kebaikan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan nyatakan bagi keluarga kami. Dalam iman kepada Yesus Kristus, kami percaya bahwa segala yang Tuhan nyatakan adalah yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk segenap jemaat Tuhan, jemaat Jordan. Dalam kehidupan kami setiap hari, kami percayakan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menuntun keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, agar terus berjalan di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, bergumul karena pekerjaan, bergumul karena masalah ekonomi, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Demikian pun yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Pura, Andarias Kombong Tila, Mama Heki, Albert Musa, Adrian Petrus Todi, Rai Tiranda, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Kami senantiasa berdoa bagi mereka ya Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab kerinduan mereka untuk memperoleh kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para hamba Tuhan dalam tanggung jawab dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tetap kuatkan mereka, kesehatan yang prima Tuhan anugerahkan, sehingga para hamba Tuhan dapat menjalankan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami. Karuniakan damai sejahtera. Pemerintah kami karuniakan hikmat bijaksana. Demikian pun kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan penyakit, pergumulan kehidupan, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Masamba, Luwu Timur dan sekitarnya. Tuhan, pakai setiap orang yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi saluran berkat yang dapat meringankan beban saudara-saudara kami yang mengalami musibah. Dengan demikian ya Tuhan, keadaan mereka dapat pulih tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati, agar semuanya itu dapat kami pakai dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, harapan kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar kami dijauhkan dari sakit penyakit dan COVID-19. Ini harapan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita kembali berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu.
ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan senantiasa memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah persekutuan kita malam ini. Tuhan memberkati keluarga Bapak Matius Tandi bersama keluarga Bapak Faisal Talebong yang telah menjadi penghimpun kita malam ini. Dan juga terima kasih kepada setiap keluarga jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dan terus setia mengambil bagian dalam setiap ibadah yang kita laksanakan melalui ibadah online. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.